A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penyusutan untuk tugas ulangan akhir semester dengan mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Nita Handayani dengan NIM 2902 450032. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi dengan mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis dengan dosen pengampuhnya Ibu Irvia Eriza, MPD. Yang selanjutnya di sini ada daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, tujuan, faktor-faktor, metode, contoh, dan kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Apa itu penyusutan? Penyusutan adalah suatu proses perhitungan pengurangan nilai suatu benda atau aset yang terjadi secara bertahap dari waktu ke waktu. Penyusutan ini juga sering digunakan untuk menghitung penurunan nilai suatu barang atau aset yang digunakan dalam jangka panjang, seperti mesin, kendaraan, atau bangunan. Dalam konteks matematika, penyusutan berfungsi pada perhitungan nilai akhir suatu aset setelah dikurangi sejumlah nilai dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, mengapa penyusutan penting? Yang pertama, refleksi nilai sebenarnya, yaitu penyusutan membantu menyajikan nilai aset tetap dalam laporan keuangan secara realistis. Yang kedua, perhitungan pajak, yaitu penyusutan dapat digunakan sebagai pengurangan penghasilan kenaka pajak, sehingga dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Dan yang kedua, yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini merupakan informasi tentang penyusutan yang dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan investasi, seperti penggunaan aset atau pembelian aset baru. Yang selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mencocokkan beban dengan pendapatan. Yang kedua, menyusun laporan keuangan yang tepat. Yang ketiga, penghindaran beban yang tidak wajar. Di sini ada faktor-faktor. Yang pertama ada nilai perolehan, yaitu harga beli aset ditambah dengan biaya-biaya terkait seperti pengiriman atau pemasangan. Yang kedua nilai residu, yaitu estimasi nilai jual aset pada akhir masa manfaatnya. Yang ketiga masa manfaat, yaitu estimasi periode waktu di mana aset diharapkan dapat digunakan secara produktif. Dan yang terakhir metode penyusutan, yaitu cara menghitung jumlah penyusutan setiap tahunnya. Di sini ada metode. Yang pertama metode garis lurus, yaitu metode yang paling sederhana dibandingkan metode-metode lainnya, di mana jumlah penyusutan setiap tahunnya sama. Untuk rumusnya, penyusutan tahunan sama dengan harta perolehan dikurang nilai residu dibagi masa manfaat. Yang kedua ada metode saldo menurun, yaitu jumlah penyusutan lebih besar di awal masa manfaat dan semakin kecil di akhir masa manfaat. Untuk rumusnya, penyusutan tahunan ke N sama dengan nilai buku tahun ke buka kurung N dikurang 1 dikali persentase penyusutan. Yang ketiga yaitu metode jumlah angka tahun, yaitu metode yang mirip dengan saldo menurun tetapi menggunakan faktor pengali yang berbeda. Untuk rumusnya yaitu jumlah angka tahun sama dengan N buka kurung N ditambah 1 dibagi 2. Yang terakhir metode unit produksi, di mana jumlah penyusutannya dihitung berdasarkan proporsi menggunakan aset selama periode tertentu. Untuk rumusnya, penyusutan tahunan sama dengan harta perolehan dikurang nilai residu dibagi total estimasi jumlah unit. Di sini ada contoh soalnya. Yang pertama, sebuah perusahaan A membeli mesin seharga 100 juta rupiah dengan nilai residunya 20 juta rupiah dan masa manfaatnya 5 tahun. Jika menggunakan metode garis lurus, maka jumlah penyusutan per tahun adalah, jawabannya, penyusutan tahunan sama dengan 100 juta rupiah dikurang 20 juta rupiah dibagi 5. 100 juta rupiahnya dari mana? Dari pembelian mesin.
dan 20 juta rupiahnya dari nilai residunya. 5-nya dari masa manfaatnya, sama dengan 80 juta dibagi 5 sama dengan 16 juta. Yang selanjutnya ada contohnya, misalnya Andi membeli mesin dengan seharga 50 juta dan persentase penyusutannya 20%. Pada tahun pertama, jika menggunakan metode saldo menurun, penyusutan dihitung sebagai berikut. Jawabannya, penyusutan tahun pertama sama dengan 50 juta rupiah dikali 20% sama dengan 10 juta rupiah. Pada tahun kedua, penyusutan dihitung berdasarkan nilai buku yang tersisa setelah penyusutan tahun pertama, yaitu jawabannya penyusutan tahun kedua sama dengan buka kurung 50 juta dikurang 10 juta rupiah dikali 20%. 50 juta rupiahnya dari mana? Dari pembelian mesin seharga 50 juta rupiah. Dan 10 juta rupiahnya dari penyusutan tahun pertama dikali 20%. Sama dengan 50 juta dikurang 10 juta rupiah sama dengan 40 juta rupiah dikali 20% sama dengan 8 juta rupiah. Contoh soal selanjutnya yaitu Pak Ali membeli sebuah mesin seharga 10 juta rupiah dengan nilai residu 1 juta rupiah dan masa manfaatnya 5 tahun. Pertama, hitung jumlah angka tahun. Jawabannya, jumlah angka tahun sama dengan 5 buka kurung 5 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 5 dikali 6 dibagi 2 sama dengan 15. Contoh soal selanjutnya yaitu sebuah mesin dibeli dengan harga 120 juta rupiah dan nilai residunya 12 juta rupiah. Mesin ini diperkirakan dapat diproduksi sebanyak 100.000 unit selama masa manfaatnya. Pada tahun pertama, mesin menghasilkan 2.000 unit dan pada tahun kedua menghasilkan 25 unit. Hitunglah penyusutan untuk tahun pertama dan kedua. Jawabannya, penyusutan per unit sama dengan 120 juta rupiah dikurang 12 juta rupiah dibagi 100.000 sama dengan 108 juta rupiah dibagi 100.000 sama dengan 1,080. Yang pertama, tahun pertama, penyusutan tahun pertama sama dengan 20.000 unit dikali 1,080 sama dengan 21.600.000. Yang kedua, tahun kedua yaitu penyusutan tahun kedua sama dengan 25 unit dikali 1,08 sama dengan 27 juta rupiah. Yang terakhir di sini ada kesimpulan, yaitu dalam matematika atau akuntansi, penyusutan dihitung menggunakan berbagai metode. Tergantung pada cara perusahaan atau individu memilih untuk melakukan penurunan nilai suatu aset. Setiap metode memiliki rumus tersendiri untuk menghitung berapa banyak nilai yang berkurang selama masa manfaat tersebut. Penyusutan ini penting untuk tujuan akuntansi, perpajakan, dan juga untuk penilaian aset dalam berbagai sektor industri. Dalam perhitung penyusutan, perusahaan dapat mencocokkan beban dengan pendapatan yang dihasilkan dan melaporkan informasi keuangan yang lebih tepat. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So out the door and your pockets can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.